Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, tentang tirakat apa yang harus saya lakukan ketika rezeki saya ditutup ya. Ketika rezeki saya ini ditutup, apa yang harus saya lakukan? Tirakati lo apa? Ya, tirakat yang Anda harus lakukan adalah tirakat supaya Anda ini tidak bangkit secara emosi. Jadi teman-teman Weton Senin ya, ketika kita ini kena sihir, ketika kita kena telur, kena santet, rezeki kita ditutup, itu yang diserang itu adalah emosional kita. Emosional itu adalah pikiran kita, sehingga muncul was-was ya, was-was, ragu-ragu, tidak percaya diri. Tuh, ini saya alami seperti itu gitu ya. Ketika saya melamar ke perusahaan ya, melamar bekerja, itu rasa was-was itu ada. Oh cocok ndak diterima, cocok ndak diterima, nggak diterima tenan ya. Oh cocok gagal itu selalu ya, selalu wis. Ya, sampai saya ndak bekerja sama orang wis. Ya, kenapa ya gagal terus gitu ya. Gagal terus ya. Mungkin Tuhan ndak mengendaki saya di sana gitu. Ndak mengendaki saya ini ikut dengan orang. Itu yang saya alami teman-teman ya. Coba bayangkan, itu saya alami berkali-kali, berulang kali selama 4 tahun ya. Gagal kok 4 tahun ya, kan tidak masuk logika gitu ya. Tinggal katakanlah nego gaji gitu ya, ketemu dengan bosnya ya, secara pokoknya lolos lah. Ketika kita itu tes ya, mau psikotes, mau apalagi tes wawancara, semua lolos ya, tinggal nego gaji, itu selalu gagal. Nah kalau sekali, 2 kali, 10 kali lah misalkan ya, nah, masih wajar ya. Nah kalau sudah ratusan kali gitu, kira-kira wajar enggak? Ya kurang ajar gitu. Nah, jadi ketika kita ini terkena sihir, terkena telur, terkena santet, akan seperti itu. Sama halnya ketika Anda bekerja ya, ketika terkena sihir, terkena telur, tiba-tiba sakit, tiba-tiba pikiran blank. Loh, saya pernah ngalami seperti itu ya. Ya, pada saat sakit itu pada saat jam kerja gitu ya. Pada saat saya tugas di mana itu, di Kalbar ya. Kalau tidak Sanggau di Sintangnya ya. 2 kota itulah pokoknya. Saya lupa ya. Nah, waktu datang ke sana ya, hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, bengkak semua kaki saya. Ya, kaki saya ini bengkak semua. Tidak bisa jalan ya. Jadi naik pesawat itu harus ditandu teman-teman. Sampai bandara Juanda ya, Surabaya. Sembuh. Tidak masuk logika. Ya. Dari Kalbar ya, dari Pontianak itu ya. Tidak tahu dari Sintangnya itu naik pesawat kecil atau dari Sanggaunya itu naik pesawat kecil ya ke Pontianak. Jadi oper 2 kali. Ya. Pesawat kecil baling-baling itu. Nah, terus dari Pontianak ke Surabaya. Nah, itu tidak bisa jalan saya. Ya. Anak buah saya di kantor itu ya, sama bos ditelepon suruh ngantarkan saya. Motor saya ada di terminal Bungurasi. Tak titipkan sana sudah seminggu ya. Ya. Lah diantarkan sampai rumah ya. Ya besok kerja saya mau sampai rumah sembuh gitu loh. Besok kerja. Nah, teman-teman itu kaget semua loh. Enggak apa-apa, Pak. Enggak masalah gitu. Bos saya ini sampai bilang loh, enggak apa-apa, sembuh saya gitu. Nah, saya masih belum ngeh, waktu itu belum ngeh. Saya biarkan saja. Saya anggap itu adalah penyakit biasa gitu ya. Tambah kesininya, wes enggak karu-karuan gitu. Ya. Ternyata memang apa sasarannya saya dibuat seperti itu, dibuat gila, stres, sehingga saya ini mati. Sasarannya seperti itu. Ya, alhamdulillah Tuhan itu memberikan pertolongan gitu ya kepada saya. Ya. Akhirnya dari situ muncul kejadian terus berlarut ya. Masalah hidup saya ini terus berlarut, akhirnya meledas dewas. Ya, nah, di sana saya baru merasakan, oh ternyata ini ada sihir, ada telur, ada santet. Nah itu.
di dalam tubuh saya. Lah sejak saat itu ya wis wirid dzikir poso, wirid dzikir poso, sampai saya harus bisa mengendalikan emosi saya. Kuncinya ada di emosi, teman-teman, ya. Kalau Anda laku tirakat, dzikir, wirid, puasa, tapi tidak bisa mengendalikan emosi Anda, itu percuma, gitu. Tidak akan ada hasilnya. Kuncinya adalah pengendalian emosi. Jadi apapun yang Anda wiridkan harus bisa mengendalikan emosi Anda. Apapun yang Anda wiridkan harus berdampak emosi Anda terkendali. Apapun zikirnya harus berdampak terhadap emosi diri Anda. Kuncinya ada di sana. Mau sihir apapun. Sihir saya alami itu seperti itu. Penutup rezeki seperti itu. Sejak saat itu, wes, ya, menangani kasus, ya, selesai, tidak dibayar. Padahal satu mobil Avanza, ya, tidak dikasih. Ya. Biaya operasional saya selama 3 bulan tidak dikasih, per bulannya 10 juta tidak dikasih, ya sudah wis. Nah, saya yakin ini ada sesuatu yang lebih besar lagi. Ya ternyata ya meledak sing besar. Nah, itu. Dan disitulah saya tahu pelakunya. Oh ternyata dia selama ini pelakunya. Tapi tanpa saya sadari. Ya, lah otomatis emosi saya kan bawang kan. Wis ndak karu-karuan ya. Nah inilah yang harus kita tundukkan. Emosi-emosi semacam inilah yang harus kita tundukkan. Ketika kita bisa menundukkan emosi kita, maka sihir itu akan melemah di dalam diri kita. Sehingga kita ini bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi ketika kita tidak bisa menundukkan emosi kita, maka sihir telus santet tadi, ya, penutup rezeki kita itu akan semakin. Ya. Wes pokoknya pusing, mumet, wes tidak karu-karuan ya. Kalau Anda ini rezekinya tertutup. Ya. Nah, nanti ada yang bilang rezeki itu kan tidak bisa ditutup, yang bisa tutup adalah Tuhan. Ya iya, tetap Tuhan yang berkuasa. Tapi kehendak ditutupnya itu karena apa gitu? Karena ada seseorang yang berdoa kepada Tuhan melalui dukun santet, teluh sihir, supaya dikabulkan untuk menutup. Loh, Tuhan itu adil. Ya. Doa setan saja dikabulkan, apalagi doa orang yang beriman ini. Semua dikabulkan, itu adalah sifat rahmannya Tuhan. Sifat rahimnya hanya kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Nah, jadi kalau Anda belum pernah terkena yang namanya sihir penutup rezeki, ya tidak percaya dengan materi ini. Tapi kalau Anda sudah pernah kena, ya percaya. Ya, kuncinya ada di sana gitu ya. Kuncinya ada di emosi. Anda tirakat, ya, saya tirakat itu 4 tahun teman-teman ya. Tirakat itu 4 tahun, baru emosi saya bisa terkendali. Ya, 4 tahun ini karena terlalu lamanya ya. Akhirnya saya ini sudah menyerahkan wis pasrah wis, tapi tirakat tetap saya jalankan. Di situ mau ada apa? Mulai ada perubahan. Nah, supaya Anda ini tidak berlarut-larut ya seperti yang saya alami, pasrahkan saja, tapi tetap ditirakati. Tirakat apa saja ya. Nanti kita akan berikan ya amalan-amalannya. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi materi yang saya sampaikan ini juga pernah saya alami, juga pernah saya tindak lanjuti, sehingga saya berharap pengalaman ini bisa Anda ambil, bisa Anda cari manfaatnya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.